Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baik jemaah sekalian, rahimanallah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di kesempatan ini, yaitu pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad ya. Dan silakan jemaah sekalian untuk bisa melihat yakni PDF yang sudah pernah kami bagikan tentang pembahasan kita pada kesempatan ini. Pembahasan kita di kesempatan ini yaitu pembahasan bab yang ke-242 ya. Dengan judul Babu Iyadatil Fasiq. Kalau tidak salah itu pembahasannya. Bab tentang menengok orang yang fasik. Ya, bab tentang menengok orang yang fasik. Dijelaskan di dalam kitab ini, yaitu di bab yang
242 di sini didatangkan ada satu hadis, ya, hadis yang ke-529. Dan hadis ini Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi, beliau mengatakan bahwa sanadnya lemah. Kita lihat dulu tentang riwayat ini. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Bakr bin Mudar qala hadatsani Ubaidullah ibnu Jahrin an Hibban bin Abi Jabalah, kemudian an Abdullah ibni Amrin, ya, ibn al-As, qala, dia berkata, la ta'udu, janganlah kamu menengok, la ta'udu, janganlah kamu menengok syurabal khamri, yaitu orang yang peminum khamr, ya, idza maridu, apabila mereka sakit. Kalimatnya la ta'udu, janganlah kamu menengok syurabal khamri, para peminum khamr, idza maridu, apabila mereka sakit. Keterangan ini atau hadis ini, yaitu la ta'udu syurabal khamri, ya, janganlah engkau menengok peminum khamr, ya. Diterangkan di dalam kitab ini bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Disebutkan di dalam kitab Dhaif Al-Adabil Mufrad oleh Imam Al-Albani, juga dinyatakan hadis ini lemah. Ya, hadis ini dikatakan lemah oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullah. Namun di sini kita lihat Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi, beliau sengaja tetap membawakan hadis ini dengan menerangkan faedahnya. Ya, saya ulangi lagi, beliau tetap yakni mendatangkan riwayat ini dengan menerangkan faedahnya. Ini menunjukkan bahwa kenapa didatangkan keterangan ini, ya, tujuannya adalah untuk mengambil faedah dari keterangan ini. Pertama, bahwa keterangan yang ke-529 ini atau riwayat ke-529 ini, secara riwayat dia lemah. Kemudian diambil faedah bahwasanya fihi an-nahyu an iyadatil fasik. Maka di dalamnya ada larangan tentang menengok orang yang fasik. Di sini kita lihat apakah betul bahwa menengok orang yang fasik ini yakni sesuatu yang dilarang, begitu, ataukah bagaimana? Maka dijelaskan bahwa pertama, jemaah sekalian, tentang saudara kita yang sakit, sepanjang menjadi seorang muslim, ya, memang harusnya tetap ditengok. Di dalam hadis yang sahih, dia Imam Muslim, Nabi kita yang mulia bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang itu ada 6. Di antaranya, wa idza marido, apabila dia sakit, fa'udhu, maka tengoklah dia. Kata-kata wa idza marido, apabila muslim itu sakit, fa'udhu, maka tengoklah dia. Itu dalil bahwa disyariatkan menengok orang yang sakit sepanjang dia adalah seorang muslim. Dan kita tahu yang namanya muslim, ada yang taat, ada yang maksiat, begitu. Sepanjang dia adalah seorang muslim, maka hendaklah kita menengoknya, dan termasuk ke dalam kategori hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Dan kata-kata hakul muslim al-muslim itu ismul mufrad al-mu'arraf fi al, isim mufrad, kata-kata tunggal yang menggunakan al, itu yufidul umum, memberikan pada umum. Artinya apakah dia muslim yang taat ataukah muslim yang maksiat. Maka pantaslah kalau kenapa hadis ini dinyatakan lemah, yakni dengan sebab tadi. Hadis ini dinyatakan lemah lantaran apa? Lantaran
hadis tersebut adalah yakni nyata berselisih dengan riwayat-riwayat yang lebih apa? Yang lebih kuat, yang lebih jelas, yang menunjukkan bahwa tidak mengapa kita menengok kepada orang yang bagaimana? Ya, kepada orang yang yakni fasik ya, meskipun dia fasik. Tentu dengan harapan mudah-mudahan ketika ada orang fasik kemudian dia ditengok, ya harapannya mudah-mudahan dia kemudian berubah ya. Mudah-mudahan dia berubah, mudah-mudahan dia kemudian bertobat dari sebab dia ditengok oleh kawan-kawannya, ditengok oleh teman-temannya seperti itu. Oleh karena itu saya ulangi lagi bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap kita hendaklah yakni berupaya memberikan kebaikan kepada saudaranya walaupun dia mungkin adalah pelaku dosa besar seperti yang diceritakan atau diriwayatkan dalam keterangan ini. Ala kulli hal, hadis yang tadi kita bahas ya seperti itu, maka ada ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya menengok orang yang fasik itu dibolehkan, dibenarkan. Makanya disebutkan dalam kitab Fadul ya Allahis Samad ya. Di dalam kitab tersebut dijelaskan ya. Di dalam kitab Fadullahis Samad, sarah dari kitab Al-Adabul Mufrad, dikatakan bahwa tentang iyadatul fasik wajaja iyadatul fasik alal asah. Diterangkan di sini bahwa bolehnya menengok orang yang fasik itu menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa? Li'annahu muslimun. Karena dia adalah seorang muslim. Sama seperti yang tadi saya datangkan dalam berita Muslim. Wal iyadatu min hukukil muslimin. Ya. Karena sesungguhnya yang namanya al-iyadah menengok orang yang sakit termasuk hak kaum muslimin secara umum. Demikian diterangkan dalam kitab Adul Mukhtar. Kemudian qala Ibnu Abidin mengatakan wa hada ghairu hukmil mukhalatah. Dan ini tidak termasuk hukum mukhalatah. Ini tidak termasuk hukum bergaul dengan orang fasik, bukan. Tetapi ini menengok orang yang sedang sakit dari orang yang fasik, menunaikan hak dia sebagai seorang muslim, maka kita pun hendaklah menengoknya, hendaklah kita yakni menengok saudara kita tersebut. Tentu dengan harapan tadi, mudah-mudahan dengan ditengok kemudian dia bertobat, kemudian dia pun yakni kembali ke jalan yang benar dengan sebab ditengok oleh saudaranya. Jadi ala kulli hal, hadis ini memang yakni bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa menengok orang yang sakit secara umum dibenarkan. Ya, apakah dia fasik ataukah tidak fasik karena termasuk min hukukil muslimin ya. Demikian keterangan atau penjelasan tentang apakah memang hal yang demikian yakni dibenarkan atau tidak ya, seperti itu sebagaimana dalam kitab Fadullahis Samad, yaitu keutamaan ya yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala As-Samad, yaitu dat yang tempat bergantung sekalian makhluk. Selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimallah. Kemudian berikutnya yaitu bab yang ke 243. Bab ke 243 disebutkan di sini bab iyadatin nisa ar-rajula al-marid. Bab tentang wanita yang menengok laki-laki yang sakit. Bab ini adalah bab yang ke-243 dengan hadis yang ke-530. Hadis ke-530 juga dinyatakan hadis ini lemah. Ya, karena ada perawi yang bernama Al-Haris bin Ubaidillah Al-Ansari. Dan Imam Al-Bukhari telah mengeluarkan riwayat ini secara mu'alaq dalam kitab Mardo, dalam kitab Sahihnya. Tentang iyadatun nisa ya lirijal, yaitu wanita yang menengok kaum pria. Namun riwayat ini meskipun lemah, tetapi di dalamnya masih sejalan dengan riwayat-riwayat yang lain. Mari kita lihat ya qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala, kata Imam Al-Bukhari ya. Imam Al-Bukhari menjelaskan hadatsana Zakaria ibnu Yahya qala hadatsana Al-Hakam ibnu Mubarak
qala akhbarani Al-Walid huwa ibnu Muslim qala hadatsana Al-Haris ibnu Ubaidillah Al-Ansari qala kata Al-Haris bin Ubaidillah Al-Ansari ra'aitu Ummad Darda, aku pernah melihat Ummu Darda ala rihaliha, yaitu dalam rihlahnya atau di atas rihalnya, di atas kendaraannya, ya. A'wadun laisa 'alaiha ghita'un. A'ida lirajulin min ahlil masjid minal ansar. Maka disebutkan bahwa beliau ini, ya, di atas rihalnya, yaitu di atas kendaraannya, yakni ada tiang-tiang yang mana di sana tidak ada penutupnya. Aida, beliau sambil menengok lirojulin, seorang laki-laki min ahli masjid minal ansor, laki-laki ansor yang termasuk ahli masjid. Riwayat ini dianggap dalil bahwa Ummu Darda sebagai seorang wanita menengok seorang laki-laki, ya, dari ahli masjid yang sakit tersebut. Maka dari keterangan yang ke-530 ini fi ibahatu iyadatil marid mar'ah lirrajul, bahwasanya di dalamnya jadi dalil bolehnya seorang wanita menengok, ya, seorang laki-laki walau kana ajnabiyan, sekalipun dia adalah yaitu laki-laki asing, bisyurutil mu'tabara inda syar'i, namun tetap dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan. Umpamanya tidak berkhalwat, ya, tidak berduaan seperti itu, maka itu dibenarkan. Umpamanya tidak berduaan. Terus kemudian juga, ya, ini dijelaskan bahwa selain tidak berduaan juga bahwa ada persyaratan-persyaratan yang lain yang menunjukkan bahwa tetap di sini ada, ya, persyaratan yang perlu diperhatikan ketika seorang wanita menengok seorang laki-laki. Nah, keterangan ini adalah keterangan yang sangat jelas sekali yang menunjukkan kepada kita bahwa begitulah yang diterangkan di dalam hadis ini, bahwa sekalipun mereka adalah yaitu ajnabi, ya, atau ajanib, orang asing, namun sepanjang terpeliharanya persyaratan maka tidak mengapa. Karena apa? Wal aslu fihi al-amnu minal fitnah. Karena hukum asal padanya adalah tentang aman dari fitnah. Artinya ketika seorang wanita menengok seorang laki-laki, yakni seorang wanita menengok laki-laki yang sakit dan itu aman dari fitnah, maka itu tidak mengapa. Dan musannif sekalipun tidak menyebutkan tentang yakni biografi, ya, mohon maaf, tentang judul bab, yaitu laki-laki yang menengok wanita, ya, akan tetapi telah menyebutkan bahwasanya laki-laki menengok para wanita. Begitu pula menyebutkan Nabi SAW pernah masuk kepada Ummu As-Sa'ib sedangkan dia dalam keadaan sakit, ya, dan ketika itu ditengoknya, maka itu menunjukkan bahwa bolehnya menengok wanita yang sakit, tapi tetap dengan batasan sepanjang aman dari fitnah. Apabila tidak aman dari fitnah maka tetap tidak boleh, dan itulah aturannya, itulah dawabitnya. Ya, dengan demikian maka hadis ini pada dasarnya hadis ini yakni bersesuaian dengan riwayat yang lain, seperti Aisyah radhiyallahu anha, yakni beliau pernah menengok ayahnya sekaligus juga laki-laki yang ada di sampingnya. Itu juga termasuk bagian dari bolehnya seorang wanita menengok yang tadi. Namun tetap dawabitnya, ketentuannya adalah yaitu tentang ada persyaratan, umpamanya tidak terjadinya fitnah atau aman fitnah dan seterusnya yang serupa dengan keterangan tadi. Demikian wallahu taala a'la wa alam. Berikutnya kemudian bab yang ke-244. Adapun bab yang ke-244 yaitu, ya, babu man kariha lil aid an yanzura, ya, ilal fuduli minal bait. Berikutnya adalah yaitu bab tentang orang yang tidak suka bagi orang yang menengok an yanzura ilal fudul, ya, minal bait, yaitu untuk melihat, ya,
kepada sesuatu yang al-fudul, yaitu yang berlebih minal bait dari rumahnya. Disebutkan di sini bahwa hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang ke-531. Dan hadis yang ke-531 ini dinyatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya sahih, ya. Dan Imam Bukhari menjelaskan hadatsana Ali bin ya Hijrin qala akhbarana Ali bin Misharin anil Ajlah an Abdullah bin Abi Hudail qala kata Abdullah bin Abi Hudail dakhala Abdullah bin Mas'ud ala maridin ya'uduhu. Abdullah bin Mas'ud beliau pernah masuk ya kepada orang yang sakit yang tengah dia tengok. Wa ma'ahu qaumun, dan beliau yakni membawa satu kaum. Fil bait, sedangkan di rumah tersebut imra'atun, ada seorang wanita. Marajulun minal qaum, lalu seorang laki-laki dari kaum tersebut mulai yanduru ilar mar'ati, melihat kepada perempuan tersebut. Faqala lahu Abdullah, maka Abdullah berkata kepada laki-laki yang melihat wanita tersebut, ya, lawin faqa'at ainuka kana khairun laka. Seandainya saja matamu itu tercukil, itu lebih baik bagi kamu. Ini dalil bahwa anyandura, yakni babu man kariha lil aid anyandura ilal fudul minal bait, yakni bahwa tidak boleh, ya, yakni tidak disukai orang yang nengok orang yang sakit kemudian dia melihat kepada sesuatu yang berlebih dari rumah tersebut, yaitu maksudnya melihat yang berlebih adalah melihat kepada seorang wanita tadi. Itu termasuk fudul. Karena fudul ini berlebihan ini ada beberapa hal. Fudul fil akli, berlebihan dalam makan tidak boleh. Fudul fi syarab, berlebihan dalam minum tidak boleh. Kemudian fudul yakni fin naum, berlebihan dalam apa? Dalam tidur tidak boleh, ya. Kemudian fudul fin nadhar, juga berlebihan dalam apa? Melihat juga tidak boleh. Fudul fil mukhalatah, juga berlebihan dalam bergaul juga tidak boleh. Jadi itu namanya fudulat yang seperti tadi, itu perkara yang terlarang. Maka ketika yakni Abdullah bin Mas'ud dia menengok seorang laki-laki dan dia membawa sekumpulan orang, tiba-tiba ketika masuk ke rumah tersebut, ya, di sana ternyata ada seorang wanita yang tentu saja keluarga bagi si sakit tadi. Maka ternyata ada seorang laki-laki dari kaum tersebut yang memandang kepada wanita tersebut, itu menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan hal yang seperti tadi. Melihat seorang wanita, ya. Dan itu menunjukkan bahwa inilah Islam sangat menjaga pandangan mata, di mana setiap kita berupaya untuk apa? Ya, adamu itlaqil nadhar, adamu itlaqil basar. Tidak boleh melepaskan pandangan seperti itu. Karena orang yang yakni melepaskan pandangan seperti tadi, itu merupakan bagian dari perkara yang tercela. Itulah sebabnya bahwa hadis yang ke-531 ini dijadikan dalil untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang ketika menengok orang yang sakit, yaitu untuk berlama-lama duduk. Makanya yustahab, ya, lil aid an la yutila al julus. Jadi sebaiknya orang yang menengok orang yang sakit itu, dia nengok jangan lama-lama duduknya. Ya, hatta la yatadajjara al marid, sehingga orang yang sakit pun tidak merasa kesal. Jangan sampai nanti si sakit merasa kesal, ya. Ya, sampai bergumam dalam hatinya, ya, kok suwe-suwe amat sih ini. Ya, nengoknya lama banget. Karena orang yang sakit kan nggak mau ditengok lama-lama kan. Cukup antum datang, gimana kabarnya, baik, kasih bungkusan, kasih duit, beres, sudah. Senang mereka, ya. Orang yang sakit kan senang begitu. Datang, ya, kita pegang sebentar, gimana kabarnya, Masya Allah. Kayaknya ini panasnya tinggi nih. Dilihat, oh ternyata 46 derajat, ya. Ya, syafakallah, ya, semoga Allah memberikan kamu kesembuhan. Ya, jadi panasnya saingan dengan kondisi panas sekarang. Nah ini kalau umpamanya sudah nengok, apa, nanyakan kabar dan seterusnya,
Ya, kalau kita bawa oleh-oleh kita kasih oleh-olehnya, kalau kita bawa uang kita kasih uangnya. Jangan lama-lama terus kita meninggalkannya, mohon maaf. Mungkin kita nggak bisa lama-lama ya, semoga cepat sembuh ya. Sampai ketemu lagi sholat berjamaah di masjid, begitu. Ya, sampai ketemu lagi kita duduk di majelis ilmu ya. Kemudian kita tinggalkan. Dan itu insya Allah lebih apa? Menyenangkan. Daripada berlama-lama, apalagi bercanda, apalagi yakni berlama-lama di situ. Ya kecuali kalau idkhalus surur, memasukkan yakni kegembiraan kepada orang yang sakit tadi, itu tentu merupakan kebaikan. Kemudian au yasyqa ala ahli, atau menimbulkan sesuatu yang memberati keluarganya. Maka dalika begitu pula yajibu alaihi an yaghadda basarahu dakhilal manjil, yakni supaya menundukkan pandangannya ketika masuk ke rumah. Jangan segala diteliti ya, diteliti. Begitu masuk ke rumahnya diteliti, lihat tuh pintunya, lihat merek mejanya, lihat merek ranjangnya, semuanya diteliti. Ini nggak boleh yang seperti ini. Ini termasuk fudulun nazar, yaitu berlebihan dalam memandang. Demikian diterangkan di dalam hadis yang ke-531, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Demikian bab yang ke-244, dan saya kira cukup insyaallah taala. Mungkin ada waktu beberapa menit mendatang, kita sudah lama tidak bertanya jawab. Dipersilakan barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya mengakhiri di sini. Nanti bab yang ke-245 insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tafadhol man yas'al. Silakan siapa yang mau bertanya. Ya, fadhol. Ya mungkin kaitannya dengan muqtadul hal ya. Maksudnya kaitannya dengan muqtadul hal itu adalah kaitannya dengan waktu yang tepat. Saya kira tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu tentang hadis itu ya. Mengenai apakah ada hadis yang menerangkan keutamaan nengok orang yang sakit di pagi hari umpamanya. Saya tidak tahu riwayatnya. Mungkin nanti akan coba dicari dulu tentang apakah ada hadis tentang hal yang seperti tadi begitu. Ada lagi? Ya, boleh. Gimana? Nah, iya. Baca surat Yasin di malam Jumat maksudnya? Apakah ada riwayatnya gitu? Iya. Jadi jemaah sekalian, tentang membaca surah Yasin di malam Jumat memang hadis-hadisnya sangat banyak ya. Saya ulangi, hadis-hadis sangat banyak. Tentang membaca surat Yasin di hari Jumat atau malam Jumat. Tetapi tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang membaca surat Yasin di hari Jumat atau malam Jumat, tidak ada. Nah, karena tidak ada hadis yang sahih, ya tentu saja kita tidak tidak mengamalkan perkara-perkara yang tidak ada riwayatnya yang sahih seperti itu. Demikian Allah taala a'lam. Saya kira cukup insyaallah taala dalam kesempatan ini sedikit mungkin tadi menambahkan bahwa tentang hadis yang tadi ditanyakan, mungkin hadisnya ini tidak ada seorang pun muslim yang menengok seorang yang sakit waktu pagi kecuali 70.000 malaikat akan berselawat kepada dia sampai waktu sore. Mungkin ini hadisnya. Dan tidaklah seseorang menengok orang yang sakit waktu sore kecuali 70 malaikat akan menengoknya sampai datang waktu subuh. Ya.
dan bagi dia akan mendapatkan bau surga di dalam surga. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Mungkin ini barangkali hadisnya yang dimaksud. Yang ini bukan? Ya, jadi hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani tentang orang yang nengok di waktu pagi dan di waktu sore. Demikian kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن استمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا الذين ضلوا الله يهديهم واتبعوا أهواءهم والذين اتبعوا سبيلهم وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيكم بغتة فقد جاء أشراطها فهل جاءتهم بشراهم فاعلم أنه أستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن أجله أخلده كلا ينبذن في الحطمة وما يدرك ما الحطمة الذي يطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممدد اللهم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.